Sobat Rebahan. Kali ini Arena Film akan mempersembahkan rangkuman alur cerita film yang banyak banget di request sama Sobat Rebahan nih. Dan film ini adalah Upin Ipin The Movie, Karya Mang Tunggal. Nah, tapi sebelum lanjut jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya, biar semakin update dengan konten-konten Arena Film. Oh ya, siapin snack karena film Upin Ipin The Movie ini akan mengajak kamu untuk ikut berpetualang jauh kembali ke masa lalu yang pastinya bakal seru banget. Kisah ini berawal saat dahulu kala terdapat sebuah keris sakti yang bernama Keris Siamang Tunggal. Keris sakti ini adalah milik Indraloka. Karena keris ini dikenal sangat sakti, Raja Bersiong pun ingin memiliki keris tersebut dan merebutnya. Sehingga membuat mereka harus bertarung agar keris ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Sayangnya, Indraloka kalah dalam pertarungan ini dan membuat Raja Bersiong mengambil kerisnya. Tapi, saat Raja Bersiong akan mengambil keris ini, Keris Siamang Tunggal ini mengeluarkan kekuatannya sehingga keris ini dapat melayang dan lepas dari genggaman Raja Bersiong. Keris ini lalu terbang ke suatu tempat untuk bersembunyi di dalam batu betangkup. Kembali ke masa saat ini, di dalam gudangnya, Tok Dalang sedang merapikan barang-barang dan meminta bantuan Upin Ipin untuk membantunya. Mereka pun datang dan langsung membantu Tok Dalang sambil bermain-main. Di dalam gudang ini terdapat banyak benda-benda kuno milik leluhur Tok Dalang, seperti baju adat dan senjata seperti keris. Ipin menemukan sebuah keris yang tergeletak, lalu ia langsung mengambil dan memainkannya. Melihat hal ini, Tok Dalang mengambil keris tersebut dan meletakkannya kembali. Tok Dalang bercerita bahwa barang-barang ini peninggalan leluhurnya. Ia juga bercerita jika ia memiliki sebuah keris yang konon sangat sakti. Keris yang dimaksud Tok Dalang ini adalah Keris Siamang Tunggal. Mereka lalu kembali membereskan barang-barang. Beberapa saat kemudian, datang teman-teman Upin Ipin untuk mengajak mereka bermain. Melihat kedua saudara kembar masih sibuk membereskan barang-barang, teman-temannya lalu membantu agar mereka dapat segera bermain. Saat mereka hampir selesai membereskan barang-barang, mereka bermain-main di dalam gudang. Ipin lalu naik di atas suatu peti dan mengatakan tentang keris Siamang Tunggal ini. Peti ini lalu bergetar dan membuat Ipin terjatuh. Karena penasaran, mereka membuka peti tersebut dan mendapati sebuah keris. Mail kemudian mencoba mengambil keris tersebut, namun keris itu sangat berat dan tidak bisa ia angkat sama sekali. Upin Ipin lalu mencoba juga untuk mengambil keris tersebut, dan ternyata keris tersebut dengan mudah dapat mereka ambil. Dengan cepat, Ihsan mengabadikan keris ini dengan mengambil gambar menggunakan ponselnya. Saat ia melihat hasil jepretannya, pada gagang keris tersebut terdapat sebuah tulisan. Upin Ipin dan Ihsan membaca tulisan itu dengan lantang. Ternyata tulisan tadi adalah mantra. Keris itu langsung bereaksi dan menancap ke tanah. Lalu terbuka sebuah portal besar dan menarik semua barang dan benda masuk ke dalamnya, termasuk Upin Ipin dan teman-temannya. Portal ini membawa mereka ke sebuah negeri kerajaan Indraloka dan mereka menjadi terpisah di dua tempat yang berbeda. Begitupun dengan kerisnya. Upin bersama Jarjit, Mei Mei dan Ihsan keluar dari batu betangkup dengan membawa sarung keris. Sedangkan Ipin, Mail, Fizi, dan Susanti terjatuh di sebuah hutan dengan membawa gagang kerisnya. Ipin dan teman-temannya mencoba menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Saat mereka sampai di sebuah padang, mereka kemudian dikejar oleh kawanan teriang. Dengan cepat, mereka berlari sekuat tenaga untuk menghindar dari teriang tersebut. Tiba-tiba muncul seorang anak bernama Belalang. Anak itu berhasil mengalahkan teriang tersebut. Sementara itu, di kerajaan Bersiong, raja mereka merasakan bahwa keris Siamang Tunggal telah kembali.
Ia mengutus dukun kerajaan untuk datang menemuinya. Dukun ini adalah Pak Belalang. Mendengar tentang keris yang telah kembali, dukun tersebut tidak percaya karena tidak ada orang yang dapat membuka batu petangkup. Raja Bersiong tidak ingin tahu dan bersikeras agar Pak Belalang dapat menemukan keris tersebut secepat mungkin. Belalang merasa kasihan melihat Ipin dan teman-temannya yang tersesat. Belalang membawa mereka untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumah Belalang, mereka dikagetkan dengan Pak Belalang yang terlihat berlari dari kejauhan. Pak Belalang mengajak anaknya untuk segera kabur dari rumah mereka. Ia kaget saat melihat Ipin, Mail, Fizi, dan Susanti di rumahnya. Pak Belalang kemudian menyuruh mereka semua untuk segera pergi dari sini karena ada hal buruk yang akan terjadi. Saat akan berlari, Ipin terjatuh dan membuat ia menjatuhkan gagang kerisnya. Pak Belalang merasa kenal dengan gagang keris tersebut. Ia lalu menanyai Ipin dari mana ia mendapat keris tersebut. Fizi yang kesal mencoba untuk mengangkat gagang keris yang jatuh tadi. Namun tidak bisa karena gagang tersebut dirasa terlalu kuat. Saat Ipin yang mengangkat gagang tersebut, ia dengan mudah mengambilnya tanpa merasa berat sama sekali. Pak Belalang kemudian berkata bahwa ramalan itu benar dan memaksa mereka dengan cepat untuk kabur. Ia juga berpesan pada anaknya untuk menjaga teman-temannya, terutama Ipin yang membawa gagang keris itu. Dan mereka harus menemui nahkoda ragam di pelabuhan. Di sisi lain, Upin dan teman-temannya saat mereka terdampar di batu betangkup, mereka terjebak bersama seorang pemuda yang bernama Mat Jenin. Pemuda ini melihat sebuah sarung keris yang dibawa oleh Upin dan mengambilnya. Upin dan teman-temannya lalu mengikuti kemana Mat Jenin akan pergi. Mereka akhirnya sampai di warung milik Mak Deruma. Ia terkenal menjual selai pisang yang sangat enak dan disukai semua orang. Setelah Mak Deruma menaruh selai pisang di meja Mat Jenin dan Upin, ia langsung duduk di kursi ujung tebing untuk melihat patung anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Mak Deruma masih sangat menyesal karena menyumpah anaknya menjadi batu. Melihat Mak Deruma yang sedih, Upin pun menghampirinya. Upin bertanya pada Mak Deruma, apakah ia sudah memaafkan anaknya atau belum. Namun, Mak Deruma berkata bahwa hatinya sudah memaafkan Tanggan. Namun lisannya tidak dapat berucap. Mak Deruma tak kuasa untuk menahan air matanya dan menitikkan air mata kesedihannya. Di saat yang bersamaan dengan Mak Deruma menangis, Ipin dan lainnya sampai di pelabuhan. Saat itu, gagang keris yang dibawa Ipin mengeluarkan cahaya aneh. Cahaya ini lalu membentuk sebuah keris, namun belum sempurna, dan terdapat sebuah tulisan yang masih menggantung. Mereka kaget saat melihat kejadian ini. Beberapa saat kemudian, di pulau di mana Upin berada, muncul kawanan todak, yang merupakan kawanan ikan pedang yang bisa terbang. Ratusan ikan tersebut menyerang penduduk pulau itu. Mak Deruma lalu menyuruh Upin, Mat Jenin dan teman-temannya untuk pergi dari sini dan menuju ke pelabuhan dengan cepat. Sesampainya di pelabuhan, mereka mendatangi suatu pertunjukan yang sedang ramai ditonton orang. Pertunjukan tersebut berisi nyanyian yang mengisahkan tentang keris Siamang Tunggal milik Raja Indraloka yang hilang. Saat puncak acara, orang-orang bernyanyi dan menari bersama. Terlihat Ipin dan teman-temannya juga ikut menari bersama. Dari kejauhan, Mat Jenin dan Upin juga ikut dalam acara tersebut. Upin lalu melihat Ipin yang tengah menari dalam kerumunan. Sontak ia langsung berlari untuk menemui Ipin. Mereka berdua lalu bertemu dan berpelukan sangat erat. Teman-teman mereka yang sempat terpisah pun juga ikut senang karena saat ini mereka dapat berkumpul kembali. Mereka lalu menari dan bernyanyi bersama dengan sangat riang. Saat pertunjukan itu masih berlangsung, tiba-tiba muncul teriang. Ternyata teriang ini adalah prajurit dari Raja Bersiong yang ditugaskan untuk mencari anak yang membawa keris Siamang Tunggal, yaitu Upin dan Ipin. Prajurit tersebut mengejar Upin dan Ipin demi membawanya menuju hadapan Raja Bersiong. Mat Jenin dan Nahkoda Raga mencoba menghadang prajurit tersebut.
namun mereka gagal. Nahkoda Ragam lalu menyiapkan kapalnya dan Mat Jenin mengarahkan anak-anak yang lainnya untuk naik ke kapal. Sedangkan Upin dan Ipin masih terus dikejar oleh prajurit tersebut. Upin dan Ipin mencoba menghindar dan berusaha untuk naik kapal bersama teman-temannya. Mereka lalu loncat untuk menggapai kapal dan untungnya langsung ditangkap oleh Mat Jenin. Tapi tetap saja, prajurit tadi berubah wujud menjadi teriang dan mencoba mengambil keris di tangan Ipin. Dengan cepat, Upin menarik keluar kerisnya, lalu mengarahkan keris tersebut pada prajurit tadi dan membuatnya terhempas. Sayangnya, prajurit tadi berhasil untuk menculik teman-teman Upin Ipin dan menahan mereka. Mat Jenin, Belalang bersama Upin Ipin akhirnya bertekad untuk mengalahkan Raja Bersiong dan mencoba menyelamatkan teman-teman mereka. Nahkoda Ragam lalu mengantarkan mereka menuju Pulau Angan Makanda. Sesampainya mereka di pulau tersebut, mereka sangat takjub dengan pemandangan yang ada. Sangat indah dan mempesona. Mereka kemudian bertemu dengan bawang merah yang tinggal di pulau itu. Bawang merah ternyata juga terperangkap dalam pulau ini sendirian karena difitnah oleh adiknya yang saat ini dipenjara di kerajaan Bersiong. Adiknya bernama Bawang Putih. Merah menjadi sedih karena ia sangat rindu dengan adiknya. Merah pun menangis karena ia teringat dengan Putih. Saat ia menitikkan air mata, tempat itu berubah. Bunga-bunga bermekaran, daun-daun berguguran, dan berganti warna. Hingga sebuah kolam yang merupakan jalan pintas ke istana, yang dari dulu kering, sekarang menjadi terisi air. Selain itu, keris Siamang Sakti juga bertambah panjang, meski belum seutuhnya. Mereka semua lalu masuk ke dalam kolam tersebut, dan sampai di area istana Raja Bersiong. Mereka lalu memutuskan untuk melewati jalur bawah tanah untuk sampai di istana. Ternyata, di jalur tersebut terdapat penjara bawah tanah. Di dalam jeruji penjara itu terdapat teman-teman Upin Ipin, Pak Belalang, dan Bawang Putih yang terkunci di dalamnya. Upin Ipin lalu mengambil kunci dan mencoba membebaskannya. Sesaat setelah membebaskan semua tawanan, mereka semua lalu lari secepat mungkin karena terdapat Riang yang mengetahui aksi mereka. Beruntungnya, mereka dapat menghindar dari kawanan Riang tadi. Mereka lalu sampai pada ujung lorong bawah tanah itu. Terdapat sebuah pintu besar dengan ukiran yang sangat unik. Mat Jenin lalu membuka pintu tersebut. Pintu itu ternyata mengarah langsung pada singgasana Raja Indraloka dulu. Ia melihat bayang-bayang sang raja. Ia pun mendekati tempat singgasana tersebut, namun bayangan tadi langsung menghilang. Jenin lalu mencoba menyelusuri naik menuju menara untuk mencoba menemukan bayangan itu. Hingga ia sampai di sebuah ruangan yang terdapat tungku api di tengahnya. Tiba-tiba, ia teringat mengenai kejadian pertarungan antara Raja Bersiong dan Raja Indraloka. Ia melihat Raja Indraloka mati di tangan Raja Bersiong. Jenin lalu mengingat satu hal lagi. Ternyata, ia adalah anak kandung dari Indraloka yang saat pertarungan itu terjadi, ia sedang digendong oleh panglima perangnya yang saat ini menjelma sebagai Nahkoda Ragam. Jenin sangat marah pada Ragam karena ia tak bisa menyelamatkan sang raja. Namun, Ragam memberitahu bahwa ia diberi titah untuk menyelamatkan Jenin dan membawanya pergi sejauh mungkin. Jenin lalu mengingat kalimat terakhir yang diucapkan ayahnya dulu. Ia lalu mengulang kalimat tersebut sambil menitikkan air mata. Air matanya lalu jatuh dan mengenai keris ini. Keris Siamang Tunggal yang terkena air matanya ini lalu bertambah panjang dan menjadi utuh dengan sempurna. Keris tersebut lalu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Beberapa saat kemudian, muncullah Raja Bersiong di dalam ruangan tersebut. Raja Bersiong ingin merebut keris tersebut dari tangan Jenin. Tanpa basa-basi, Jenin langsung menyerang Raja Bersiong dengan keris Siamang Tunggal. Namun Raja Bersiong dapat menangkis semua serangan Jenin dengan mudah. Hal ini membuatnya tersungkur di lantai dan menjatuhkan keris tersebut.
Upin Ipin yang melihat keris tadi jatuh, mencoba untuk mengambilnya kembali, namun dengan cepat Raja Bersiong menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Upin Ipin dari menara tersebut dan mengunci rapat pintunya. Nakoda Ragam juga tidak bisa berkutik karena ia ditahan oleh sihir Raja Bersiong. Hanya tersisa Jenin dan Raja Bersiong dalam menara tersebut. Duel sengit pun terjadi. Jenin yang bertarung dengan tangan kosong dengan mudah dikalahkan oleh Raja Bersiong. Melihat hal tersebut, Upin dan Ipin ingin membantu Jenin. Secara diam-diam, mereka berdua menusukkan keris ke punggung Raja Bersiong. Sementara itu di luar, prajurit Raja Bersiong mencoba untuk membunuh teman Upin Ipin dan Pak Belalang. Segala cara mereka lakukan untuk menghindar dari prajurit tersebut. Dari jauh, terlihat juga lemparan meriam yang berasal dari rombongan kapal penduduk pulau yang dipimpin oleh Mak Deruma dan Kapten Lanun. Mereka lalu membantu melawan prajurit Raja Bersiong. Mak Deruma dan Pak Belalang bergegas untuk menyelamatkan Jenin dan Upin Ipin. Saat itu, Jenin tak sadarkan diri. Upin Ipin mencoba untuk menyadarkan Jenin sebelum Raja Bersiong menyerang mereka. Jenin lalu sadar dan dengan cepat Raja Bersiong menarik Upin Ipin untuk ia hempaskan dari menara tersebut menuju ke lautan. Dengan sekuat tenaga, Upin Ipin membaca sekali lagi mantranya sambil tertatih-tatih. Namun sayangnya, Upin Ipin sudah terjatuh saat ia selesai membacanya. Jenin langsung lompat dari jendela dan ia berubah menjadi monster putih besar. Jenin pun dapat menyelamatkan Upin Ipin. Setelahnya, ia langsung kembali menyerang Raja Bersiong tanpa ampun. Upin Ipin turut membantu Jenin yang tengah menyerang Raja. Akhirnya, Raja Bersiong dapat dikalahkan oleh Jenin dengan bantuan dari Upin dan Ipin. Selanjutnya, Jenin membantu mereka untuk pulang menuju Batu Betangkup dengan menggunakan meriam. Mereka sampai di hutan tempat Batu Betangkup berada. Ternyata, di dalam hutan sihir tersebut terdapat Raja Bersiong. Dengan sedikit kekuatannya yang tersisa, ia mencoba menghabisi Upin Ipin dan teman-temannya. Jenin langsung membantu menghancurkan sihir Raja Bersiong dan hutan ini berubah menjadi seperti semula. Upin Ipin dan teman-temannya lalu masuk ke dalam Batu Betangkup untuk pulang ke rumah mereka. Mereka kembali ke gudang Tok Dalang. Tok Dalang mendapati mereka telah selesai membereskan gudang dan memberi hadiah dengan memberikan mereka es ABCD. Nah, sobat rebahan, itu dia petualangan Upin dan Ipin yang seru banget. Habis ini enaknya Arena Film mengulas film apa lagi ya sobat rebahan? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Oh ya, loncengnya jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Arena Film. Dadah!